Shalom bagi kita semua. Selamat hari Minggu bagi kita semua dan selamat memasuki Minggu Advent pertama dengan tema Nubuat tentang kedatangan Raja Kemuliaan. Marilah kita meminta pertolongan Roh Kudus untuk menuntun kita dalam melaksanakan ibadah kita ini. Untuk memasuki ibadah kita, marilah kita bersaat teduh sejenak. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 100, Muliakanlah. Dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Katakanlah kepada Putri Sion, sesungguhnya keselamatan datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Haleluya. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Karena kasih setiamu-lah kami dapat memasuki tahun gereja yang baru ini. Berikanlah ya Tuhan Roh-Mu yang kudus, serta kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, agar kemuliaan-Mu semakin nyata dan berkuasa di tengah-tengah kami. Berikanlah kekuatan dan sukacita kepada hamba-hamba-Mu untuk memberitakan firman-Mu, agar persekutuan kami kepadamu semakin bertambah baik dan sempurna. Berikanlah kepada kami kekuatan untuk berbakti kepadamu di dalam iman yang benar, agar kami dapat bertahan sampai akhir. Karena anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 76 ayat 1. Kau yang lama dinantikan. Jemaat yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah yang tertulis di dalam Lukas 12 ayat 35 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Kita baca bersama-sama. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 239 ayat 1 sampai 2, perubahan besar. Yesus di hatiku, di jiwaku bersinar terang yang celah sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku.
Yesus di hatiku. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita, marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah Bapa dan memohon pengampunan dosa kita. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Marilah kita berdoa dan ikutilah doa ini di dalam hati kita. Bapa kami yang di sorga, yang maha kudus, kami tidak layak datang ke hadapan-Mu, karena kami senantiasa bergelimang dengan dosa. Karena pikiran dan perbuatan kami senantiasa bertentangan dengan kebenaran-Mu. Tetapi oleh karena kasih anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, maka kami datang kepadamu meminta keampunan dosa dan kejahatan kami. Tolonglah dan kasihanilah kami, ampunilah segala kejahatan kami, dan terimalah kami menjadi anak-anak-Mu. Ya Roh Kudus, terangilah jiwa dan pikiran kami, agar kami dapat memilih apa yang berkenan kepadamu, dan menjadi anak-anak yang setia menyaksikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dunia. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 98 ayat 4 dan 10, Jauh dari sorga datangku. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru, yaitu dari Filipi 4 ayat 4 sampai 5. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Jika demikian, marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan, supaya kita dapat melakukannya. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 144B, Suara Yesus Kudengar.
marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pemberitahuan. Pertama, perayaan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 di GKPI Medan Kota. Yang pertama, hari Kamis tanggal 24 Desember 2020, Natal umum. Masuk pukul 16 sampai dengan 17.30, live streaming. Yang kedua, masuk pukul 19 sampai dengan pukul 20.30, live streaming. Jumat 25 Desember 2020, Natal pertama. Masuk pukul 8 sampai 9.30, WIB dan perjamuan kudus, live streaming. Masuk pukul 10.30 sampai 12 dan perjamuan kudus, live streaming. Masuk pukul 18 sampai 19.30 dan dilakukan perjamuan kudus, live streaming. Sabtu 26 Desember 2020, Natal kedua, masuk pukul 10 sampai jam 11.30. Yang keempat, Kamis 31 Desember 2020, kebaktian akhir tahun 2020, live streaming, masuk pukul 17. Baru Jumat tanggal 1 Januari 2021, kebaktian tahun 2021 live streaming, masuk pukul 10 sampai jam 11.30 WIB. Yang kedua, bakti bulanan. Sehubungan akan berakhirnya tahun 2020, maka diharapkan kepada anggota jemaat GKPI Medan Kota, Resort Medan Barat, yang belum membayar bakti bulanan supaya segera melunasinya melalui penatua lingkungan dan ke kantor GKPI Medan Kota lantai 2 Jalan Sriwijaya nomor 9 Medan. Demikianlah pemberitahuan untuk kita pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa. Kami puji dan muliakan nama-Mu, ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Bapa yang kami sapa melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami juga berdoa, kami sampaikan karena kami juga melalui Advent pertama ini dalam lindungan Tuhan. Kami tidak bisa melakukan apa-apa tanpa kasih dan pertolongan-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang hadir di dalam persekutuan kami ini, baik yang beribadah di rumah dan juga beribadah di tempat-Mu yang kudus ini. Biarlah Tuhan yang selalu membimbing kami, turut campur tangan di dalam kehidupan kami masing-masing. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Berikanlah hikmat dan berkati kesehatan, pekerjaan, usaha kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, agar berbuah dengan kasih-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk dokter dan para medis yang sebagai garda terdepan di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Biarlah Tuhan yang senantiasa menjaga mereka, berkati juga keluarga mereka dimanapun mereka berada.
Begitu juga bangsa dan negara kami, mulai dari pemerintahan pusat sampai ke daerah. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, terutama di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Biarlah Tuhan juga yang memberikan kebijaksanaan kepada Presiden kami di dalam segala tindakannya. Dan begitu juga kami Tuhan untuk jemaat-Mu, supaya kami semua patuh pada peraturan protokol kesehatan dengan ketat. Kami juga berdoa Tuhan untuk peristiwa yang ada di Sulawesi Tengah. Kami tidak tahu apa yang terjadi bagi mereka Tuhan, tapi kami percaya Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah berikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan, dan biarlah Engkau juga ya Tuhan yang memberikan kekuatan kepada jemaat-Mu dan juga kepada seluruh orang-orang Kristiani yang ada di Sulawesi itu Tuhan. Dan begitu juga kami berdoa untuk situasi keadaan negara kami pada saat ini, seperti banjir di tebing tinggi dan bencana yang lain. Kami tidak tahu apa yang terjadi Tuhan bagi negara kami ini, tapi kami percaya Tuhan Engkau akan selalu menjaga dan melindungi kami. Kau berikan kekuatan kepada kami untuk dapat menjalani masa-masa yang sulit ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh kegiatan kami yang akan kami rayakan pada Natal pada bulan-bulan ke depan ini Tuhan. Biarlah Engkau turut campur tangan di dalamnya, agar pelaksanaan Natal kami ini berjalan dengan baik, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang lansia, janda, duda, dan yatim piatu. Biarlah Engkau ya Tuhan yang memelihara dan menjaga mereka. Berkati tangan-tangan mereka Tuhan, dan biarlah Engkau yang senantiasa memberikan kekuatan kepada mereka. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh amanah pendeta. Biarlah Tuhan Engkau yang memberikan kekuatan, dan biarlah Roh Kudus semua itu yang berada di tengah-tengah kami, agar kami dapat menjalani apa yang akan diberikan kepada kami. Dengarlah doa kami ini Tuhan yang kami sampaikan melalui nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta, maka kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 87 ayat 1 sampai 2, Gapuramu lapangkanlah. Gapuramu
Damai sejahtera dari Allah Bapa kita yang melampaui segala akal, itu yang senantiasa menguasai hati, jiwa, dan pikiran kamu sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tidak terasa kita sudah tiba di awal tahun gereja, Advent yang pertama, ditandai dengan satu lilin. 1 tahun kalender gereja itu berlangsung mulai dari Advent sampai dengan akhir tahun gereja, di mana kita memperingati orang-orang yang sudah meninggal, yang dalam hidupnya sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Kita percaya bahwa mereka yang percaya sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Apa maksud dan tujuan para pendahulu kita menyusun atau mengadakan kalender gerejawi? Itu adalah usaha gereja untuk melukiskan atau untuk meriwayatkan perjalanan hidup Yesus di dunia ini dalam rangka untuk menyelamatkan umat manusia. Tentu saja perjalanan Yesus Kristus itu dimulai dari nubuatan akan kedatangannya. Nas khotbah kita pada minggu ini, pada minggu Advent ini adalah Mazmur 24 ayat 7 sampai 10. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Bapak Ibu perhatikan Alkitab kita, silakan baca dalam hatinya. Demikian firman Tuhan. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan, perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam. Dialah Raja Kemuliaan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, di tata tertib kita, bersama tatib kita sudah disisipkan khotbah tertulis, khotbah untuk ibadah rumah. Saya minta disisipkan juga supaya ada pada kita semua. Saya tidak akan bacakan khotbah itu di sini, tetapi nanti masing-masing kita bisa membacanya di rumah. Tentu harus didampingi Alkitab supaya kita benar-benar memahami alur cerita dan tujuan dari nas khotbah kita hari ini. Dalam khotbah tertulis itu saya sudah ceritakan asal mula dan latar belakang Mazmur 24. Itu adalah nyanyian yang digubah langsung oleh Raja Daud, kemudian dinyanyikan oleh suatu paduan suara besar, yaitu para penyanyi dan para pemusik, tatkala tabut Allah diangkat dari Kiryat Jearim ke Yerusalem, di mana Daud sepanjang perjalanan lebih kurang 15 km terus menari, meloncat-loncat, menari sekuat tenaga. Dan setiap pengangkat tabut Allah maju 6 langkah, mereka berhenti. Daud mempersembahkan 2 ekor lembu. Saya sudah coba hitung secara matematis, hitung sederhana, bahwa sedikit-dikitnya
mereka berhenti 3.000 kali untuk menyampaikan korban. Jadi sedikit-dikitnya ada 6.000 ekor lembu yang dikorbankan. Tentu ini menimbulkan satu pertanyaan. Mengapa demikian hebat perlakuan mereka terhadap tabut Allah itu? Kita bisa baca selengkapnya nanti dalam khotbah tertulis itu. Tetapi intisari yang ingin diungkapkan Daud di balik riwayat nyanyian itu adalah dia ingin mengubah Yerusalem menjadi kota Allah. Dia ingin menjadikan Yerusalem menjadi pusat pemerintahan Tuhan. Dan dia ingin supaya segenap penduduk Yerusalem dan seluruh rakyat Israel menyambut Allah menjadi rajanya. Raja yang sesungguhnya telah menggembalakan Israel mulai dari benih Abraham sampai mereka menjadi satu bangsa yang besar di tanah Kanaan. Melalui cerita tentang tabut Allah itu, atau melalui seremonial pemindahan tabut Allah itu, orang Israel diajak untuk mengenang bagaimana kekuatan tangan Tuhan menuntun mereka dari segerombolan pengembara di padang gurun menjadi satu bangsa yang besar di tanah Kanaan. Padahal nenek moyang mereka bukanlah orang-orang yang terlatih dalam perang. Mereka tidak pernah mengikuti pelatihan-pelatihan mengangkat senjata atau berperang. Tetapi mereka kelihatannya begitu hebat di medan peperangan. Sebenarnya Tuhanlah yang berperang bagi mereka. Tuhan memberkati dan mengaruniakan kepada mereka kemenangan demi kemenangan sepanjang mereka taat dan mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Nah, melalui acara yang spektakuler itu, Daud ingin menanamkan sebuah kesadaran bahwa raja, pelindung, penggembala, dan pemilik hidup sesungguhnya adalah Tuhan, bukan Daud. Dia berani mengatakan itu karena dia sendiri sudah mengalaminya. Jadi baik dari segi politis maupun agama, Daud ingin supaya Allah itu menjadi raja yang menggembalakan dan memerintah Israel. Itulah yang diungkapkan Daud dalam syair nyanyian ini. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia Raja kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Tentu saja ketika Daud mengatakan angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, yang dimaksudkannya bukanlah pintu gerbang besi yang tidak bertelinga, melainkan segenap orang yang bertelinga, berkepala dan berhati. Ini adalah seruan supaya semua orang Israel sadar, supaya mereka mau membuka hati dan pikirannya untuk Tuhan, mau merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, menyambut dan memuliakan Tuhan sebagai Raja atas Israel. Nyanyian Daud inilah menjadi landasan kita hari ini untuk mengutip beberapa pesan Advent dalam kita merayakan Advent yang pertama ini.
Bapak Ibu, saudara-saudari, di awal khotbah tadi saya sudah sampaikan perjalanan Yesus untuk menyelamatkan dunia ini dimulai dari nubuatan akan kedatangannya. Nubuatan adalah sebuah janji Tuhan yang mengandung harapan bahwa hari esok pasti lebih baik dari hari ini. Karena itu nubuatan selalu disampaikan di tengah-tengah konteks pergumulan. Karena di situ terkandung sebuah harapan. Hari esok pasti lebih baik dari hari ini. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Dalam konteks Israel yang dahulu diapit oleh bangsa-bangsa yang memusuhi mereka, Raja Kemuliaan yang mereka harapkan adalah seorang yang jaya dan perkasa dalam peperangan. Daud menyebutkan kuasa seperti itu hanya ada pada Tuhan semesta alam. Dialah Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Dalam konteks pergumulan kita saat ini, COVID-19, siapakah Raja Kemuliaan yang kita nantikan? Akhir-akhir ini kita mendengar COVID-19 semakin mengganas. Apa hal utama yang kita pikirkan dan kita harapkan untuk mengatasi COVID-19 ini? Yang dipikirkan pertama adalah secara medis, yang kita pikirkan adalah vaksin. Banyak wabah mematikan yang sudah berhasil dibasmi setelah vaksinnya ditemukan. Bapak Ibu, saudara-saudari tahu bahwa wabah tertinggi yang paling banyak mematikan penduduk bumi ini, 350-an juta orang, adalah cacar. Yang kedua adalah pes, 260-an juta orang, yang dalam Alkitab disebutkan penyakit borok atau penyakit sampar. Yang ketiga adalah influenza, flu, dengan berbagai-bagai varian, 120-an juta orang. Selainnya di bawah 50-an juta orang, seperti wabah TBC, kolera, dan lain-lain. Semua wabah-wabah itu memiliki riwayat yang tua, yang sangat panjang sekali, riwayat yang begitu lama. Tapi sejak akhir abad 20, 1970-an, wabah itu tidak lagi menakutkan karena vaksinnya sudah ditemukan. Misalnya cacar, sejak tahun 1980 telah dikatakan bahwa cacar sudah berhasil diberantas. Nah, kita tahu bahwa sekarang pemerintah sedang berjuang menciptakan atau mengupayakan adanya vaksin corona. Kita turut berdoa dan berharap untuk itu. Yang kedua, protokol kesehatan. Kita sudah memasuki gaya hidup baru atau new normal, hidup dengan protokol kesehatan. Mewajibkan 3M, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan belakangan ini tambah lagi 1M, yaitu mencuci hidung. Itulah dari sisi medis. Tetapi dari sisi kegiatan ekonomi, pekerjaan, atau dari sisi kegiatan sosial, yaitu adat istiadat, dan dari sisi kegiatan kerohanian, yaitu kebaktian, kita menemukan banyak hal-hal positif dari new normal ini.
Misalnya tadinya pesta-pesta adat kita bertele-tele dan bisa berlangsung sampai malam. Sekarang yang disajikan hal-hal yang substansial saja dan bisa selesai paling lambat pukul 15.30. Demikian juga dengan kebaktian gereja. Tadinya cenderung bersifat selebrasi, penampilan paduan suara, penampilan dua sapaat, titing, hingga bisa berlangsung 2 sampai 2,5 jam. Sekarang yang disajikan adalah hal-hal yang substansial saja, sehingga bisa selesai 1 jam. Sehingga banyak dari antara kita yang mengatakan bahwa hidup new normal inilah sesungguhnya hidup yang normal. Sekarang kita dididik untuk menata, melakukan, dan mengutamakan hal-hal yang substansial saja, bukan yang embel-embel atau sisi selebritisnya. Saya mau sampaikan sebuah gambaran tentang substansial dari sebuah peribadahan. Di satu tempat, oleh lingkungan, satu kebaktian gereja, ibadah gereja, lingkungan katakan silahkan beribadah. Tetapi Anda boleh beribadah, silahkan berkhotbah, kemudian silahkan berdoa, tapi jangan ada nyanyian. Anda dilarang untuk bernyanyi. Apakah mereka bernyanyi? Secara selebrasi tidak, tetapi secara substansial mereka bernyanyi. Para agenda bilang, tabukama bukit deta 227 kusobbaho Tuhan tedehoma ayat sadaru di 2 di bagasan rohat tabi, baru dipandu oleh liturgis dirije. Sampai selesai 2 ayat. Suaranya tidak keluar, musik tidak terdengar, tapi hati dan jiwanya sungguh-sungguh bernyanyi kepada Tuhan. Itu substansial. Substansial. Karena ibadah bukan selebrasi di hadapan orang, tetapi persatuan hati dengan Allah yang tidak kelihatan itu. Nah, itulah 2 hal utama yang kita pikirkan dan harapkan mengatasi COVID-19 ini. Tetapi nats firman Tuhan yang berbicara pada kita hari ini bahwa yang paling utama kita butuhkan adalah Raja Kemuliaan. Siapakah dia Raja Kemuliaan? Yaitu Tuhan Jaya dan Perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Tuhan semesta alam. Itulah yang paling kita butuhkan dalam situasi ini. Hanya Dia yang bisa berperang untuk mengusir kecemasan dan ketakutan kita, supaya kita bisa tetap bersukacita dalam segala hal. Mazmur Daud selalu mengingatkan kita bahwa hidup kita ini sangat rapuh. Hidup ini fana dan sekejap saja seperti mimpi, katanya dalam Mazmur 90. Maut atau kematian itu jaraknya hanya 1 telempap dari hidup kita, kata Mazmur 39. Bapak Ibu saudara-saudari tahu apa itu telempap? Telempap itu telapak tangan. Saya ukur di rumah 1 telempap 3,5 inci atau 8 cm. Itulah jarak kita kepada kematian.
Jadi yang paling utama kita butuhkan adalah Raja kemuliaan, Tuhan kita, Yesus Kristus. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana caranya supaya dia menjadi Raja kita dan kita menjadi miliknya. Nyanyian Daud ini menyerukan, angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang. Terangkatlah engkau, hai pintu-pintu yang berabad-abad. Pintu-pintu gerbang dan pintu-pintu yang berabad-abad adalah kita, manusia. Dalam Amsal 26 ayat 14, orang malas, orang yang tidak punya gairah hidup, yang tidak punya semangat hidup, yang tidak punya motivasi, yang tidak punya harapan ke depan, digambarkan seperti pintu yang berputar pada engselnya. Maksudnya apa? Maksudnya dia tidak terbuka kalau tidak dibukakan, tidak tertutup kalau tidak ditutupkan, dia tidak bergerak kalau tidak digerakkan. Ini gambaran kepada orang-orang yang tidak lagi memiliki semangat hidup, tidak lagi memiliki motivasi, dan tidak memiliki harapan ke depan. Mengapa bisa? Jawabnya ada dua. Yang pertama, karena bebannya yang terlalu berat. Itu sebab digambarkan sebagai pintu gerbang yang terbuat dari besi dan tembaga yang berat. Bebannya terlalu berat. Yang kedua, karena tidak ada yang mendorong atau mengangkatnya. Orang yang memiliki beban berat, yang mengalami ketertindasan, jika keadaan itu sudah berlangsung begitu lama dan begitu panjang, yang dalam teks ini digunakan kata berabad-abad atau beratus-ratus tahun, itu adalah kata yang melukiskan sudah berlangsung begitu panjang dan begitu lama sekali, maka hati dan pikirannya menjadi persis seperti pintu gerbang itu. Enggak ada lagi harapan, enggak ada lagi semangat hidup dan motivasi. Dia sudah tawar hati atau pasrah saja kepada keadaan. Hati dan pikiran manusia yang seperti pintu gerbang itu tidak akan terbuka jika tidak dibukakan, dan tidak akan terangkat jika tidak ada yang mengangkatnya. Firman Tuhan katakan, angkatlah, terangkatlah. Artinya bahwa kuasa dan kekuatan yang dapat mengangkat, yang dapat membuka hati manusia seperti pintu gerbang itu, datangnya dari Tuhan, yaitu firman dan roh Tuhan. Hanya kekuatan Tuhan yang dapat membaharuinya, membangkitkannya dan mengubahnya. Dan Tuhan yang mengubahkan itu akan dan sudah datang. Dalam Yohanes 5 ayat 24 sampai 25, Tuhan Yesus katakan begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya, ia mempunyai hidup yang kekal, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Orang-orang mati maksudnya di sini bukan yang di kuburan, karena yang di kuburan tidak bisa mendengarkan apa-apa. Tetapi yang dimaksudkannya di sini adalah orang yang seperti pintu gerbang tadi. Kekuatan Tuhan melalui firman-Nya akan mengubahkan
dan membangkitkan hidup orang-orang yang terbeban oleh pergumulannya. Syaratnya di sini hanya satu saja, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang. Tiap kali kita mengalami pergumulan berat, janganlah pikiran dan waktu kita tersita dan terkuras karena terus-menerus memikir-mikirkan pergumulan itu. Sehingga karena itu kita menjadi tertunduk kalah atau keok kepada pergumulan itu. Tetapi tatkala kita mendengar seruan firman Tuhan, angkatlah kepalamu, maka angkatlah kepalamu. Arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Jangan lagi pergumulan itu kau ingat-ingat dan pikir-pikirkan. Tetapi ingat-ingat dan pikir-pikirkanlah kasih sayang Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidupmu mulai dari waktu kecil sampai pada hari ini. Itu aja ingat-ingat, itu aja pikir-pikirkan. Jangan masalah pergumulan diingat-ingat dan dipikir-pikirkan. Salah satu cara paling ampuh untuk menaklukkan pergumulan itu adalah jangan pergumulan itu diingat-ingat dan dipikir-pikirkan. Tapi kebaikan Tuhan, kasih sayang Tuhan, itu yang harus diingat-ingat dan dipikir-pikirkan. Dan beradvenlah atau nantikanlah datangnya pertolongan Sang Juru Selamat, Tuhan semesta alam. Karena Dia pasti ada bagi orang yang berpengharapan bahwa Dia sungguh-sungguh jaya dan perkasa menggembalakan dan melindungi kita. Selamat Advent untuk kita. Arahkan hati dan pandangan kita kepada Mesias, Sang Juru Selamat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas waktu dan kesempatan yang Tuhan beri kepada kami, sehingga kami bisa mendengarkan sedikit dari perkataan-perkataan-Mu yang kami gali dari kitab suci-Mu. Ya Bapa di sorga, apa yang bisa kami petik dari seruan-seruan firman-Mu yang tertulis dalam kitab suci ini, Tuhanlah yang menjadikannya oleh kekuatan Roh Kudus-Mu menjadi bagi kami firman yang hidup, yang berkuasa, yang memberi kekuatan, semangat, motivasi dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak larut oleh pergumulan yang ada di sekitar kami, di sekeliling kami. Kami tahu kondisi kami saat ini, kami dikepung, dikerumuni oleh pergumulan, terutama konteks COVID-19 ini. Tetapi oleh firman-Mu, kami mengangkat kepala, mengarahkan pandangan kami, merendahkan hati kami, menyerahkan hidup kami, supaya Engkau ya Tuhan menjadi Raja dalam kehidupan kami. Raja yang menggembalakan, menuntun, melindungi kami setiap saat. Kami serahkan hidup kami kepadamu. Engkaulah Raja kami yang sesungguhnya. Kami serahkan hidup kami, terimalah kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan berterima kasih kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari kidung pujian Ku Tak Dapat Jalan Sendiri.
jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku. Biarlah sinarmu menerangi ku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Nats firman Tuhan yang menghantar kita untuk mengumpulkan persembahan kita pada minggu ini dari 1 Tawarikh 29 ayat 14, demikian firman-Nya. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Disinilah kami mempersembahkan korban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, dan damai sejahtera di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Yesus, tolonglah sempurnakan syukurku, kudus serta salah di dalam hidupku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermasmur mengucap syukur, itu kehendaknya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dalam damai sejahtera, terimalah berkat Tuhan.
anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa kita, serta persekutuan Roh Kudus, itu yang senantiasa menyertai kamu selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.